Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin saya perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Junita Fatrila selaku konselor pada pertemuan konseling kita pada hari ini. Eh, Terlebih dahulu, apakah boleh saya meminta saudara untuk memperkenalkan diri kepada saya? Baik, baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rahman. Saya mahasiswa psikologi dari Universitas Negeri Padang. Terima kasih. Oh, jadi ini panggilannya Iqbal ya. Iya, Jadi sebelumnya ini Iqbal dari mana? asalnya. Iya. Oh, asal saya dari Kota Parangsedimpuan di Sumatera Utara. Nah, ini kan Iqbal tadi udah menemui saya. Nah, pasti ada tujuannya kan? Kalau boleh tahu ada permasalahan apa yang sedang Iqbal rasakan? Iqbal dipersilakan untuk menceritakan sedikit atau banyaknya kepada saya. Baiklah, terima kasih kepada Junita Patrila yang telah mempersilahkan saya gitu kan. Jadi belakangan ini, akhir-akhir ini saya memiliki rasa malas untuk pergi ke kampus. Nah, dikarenakan pada saat setelah Lebaran ini semangat saya untuk pergi ke kampus itu menurun. Kelihatan sih performanya dari sebelum Lebaran kan, karena setelah Lebaran ini biasanya di awal tahun itu ada pendaftaran sekolah kedinasan kan. Nah, Iya. pada awalnya saya kuliah psikologi ini juga bukan karena keinginan saya tersendiri, tapi keinginan dari orang tua saya. Gimana ya, saya itu kan anak yang pertama, jadi Hmm. di dalam diri saya ini ada motivasi untuk gimana ya, tidak memberatkan orang tua saya gitu, karena masih ada ini apa namanya, masih ada adik-adik saya lagi masih kecil-kecil yang mungkin butuh dana yang lebih dari saya gitu. Jadi tujuan awal saya itu sebenarnya itu ingin bekerja. Nah, tetapi orang tua saya tidak mengizinkan. Pihak ibu menyarankan saya untuk berkuliah. Nah, pada sebenarnya itu saya lulusan tahun 2021 kan ya. Nah, mulai dari situ saya bertekad untuk daftar CPNS. Nah, tetapi ibu saya melarang, kuliah aja lah dulu, tapi yang di negeri jangan di swasta gitu. Nah, selanjutnya itu setelah saya daftar kuliah, ayah saya nyuruh saya lagi buat daftar, kenapa jadi angkatan aja lah gitu. Pada saat itu saya masih berani menolak kan, karena waktu apa sih namanya, waktu saya masih SMP SMA saya sering dapat bulian gitu, jadi itu membuat saya lebih merasa malas untuk jadi abdi negara gitu kan. Nah, setelah saya kuliah di tahun 2021, ada konflik batin antara saya dan keluarga. Akhirnya saya memutuskan berhenti kuliah pada semester 1. Nah, terus di awal tahun 2022 kan berarti itu mulai daftar lagi kan ya untuk masuk ke PTN. Nah, selama mengisi waktu kosong saya itu bekerja dengan orang tua saya berdagang, saya berjualan dengan abang dari mama saya gitu. Jadi selama saya berjualan itu saya oh, merasa tidak membebani kedua orang tua saya kan. Nah, pada saat pembukaan untuk masuk ke kuliah, saya itu disuruh lagi sama orang tua saya, buat daftar SBMPTN kan awalnya. Nah, karena orang tua nyaranin, saya milihlah jurusan yang saya suka gitu. Saya milihnya di UGM jurusan bahasa Korea pilihan pertama. Nah, yang kedua itu di USUP, antropologi sosial. Nah, oh ya, sebelumnya di tahun 2021 kemarin itu saya ambil jurusan hukum di Aceh. Nah, itu saya jalur mandiri. Sebenarnya saya
sebenarnya saya keluar dari jurusan hukum itu sangat berat rasanya ya, karena jalur mandiri, uang juga udah banyak yang keluar, tapi mau gimana lagi daripada saya stres. Pada saat itu saya belum mengerti apa itu dinamakan stres, saya hampir gila rasanya, nangis setiap saat, terus akhirnya saya memutuskan untuk berhenti. Nah, di tahun 2022 itu pada saat pengumumannya itu saya tidak lulus. Nah, disuruhlah sama ayah saya buat daftar ini apa namanya? Buat daftar kedinasan kan, kayak IPDN, STAN, STIS dan lain-lain gitu kan. Nah, saya coba lagi. Nah, setelah setelah mendaftar sekolah kedinasan ini kan, satu soal lagi biar benar gitu, biar lulus, nah mungkin belum rezekinya. Nah, terus saya bilang saya mau kerja aja lah gitu, atau terus saya bilang gini lagi, atau saya mau daftar sekolah kedinasan lagi lah tahun depan. Nah, terus orang tua saya yang ibu ngomong sambil kerja aja lah, sambil daftar kuliah lagi lah gitu. Oh ya udahlah kalau gitu, aku bilang kan. Tuh habis itu saya daftarlah mandiri lagi di UNP sama di UNRI. Kebetulan yang lulusnya di UNP, saya ambil psikologi. Nah, kenapa saya ambil psikologi itu? Karena pada saat itu pikiran saya tidak baik kan. Terus awal pertamanya saya kira, wah ada jurusan baru berarti mudah nih masuk. Ternyata psikologi udah dari 2005 katanya ada di UNP. Nah, saya mengambil jurusan psikologi itu karena ada konflik di antara rumah gitu. Setidaknya saya bisa mengobatinya dengan cara berobat jalan lah, istilahnya anak psikologi kan. Nah, pada saat itu saya masih semangat kan. Oh, masih semangat nih untuk kuliah di semester 1. Nah, di semester 2-nya ini kan awal tahun juga kan, berarti di tahun 2023. Nah, di tahun 2023 ini di awal tahun ayah saya ngomong, kenapa nggak daftar polisi aja. Nah, pada saat itu saya berpikir, ini udah mau umur-umur terakhir daftar, apa daftar aja. Nah, aku bilang sama ayahku tuh kan, kalau enggak, perbaikilah dulu badan aku ini, aku bilang. Mulai dari gigi lah, aku bilang. Nah, langsung aja dipasangkan behel. Nah, jadi aku itulah ragu memilih untuk kuliah atau melanjutkan daftar yang keinginan dari ayah gitu. Sementara kuliah dari ibu gitu kan. Orang itu berdua tidak sinkron dengan apa yang saya alami gitu. Nah, terus setelah itu di akhir semester 2 saya mulai coba daftar kan, terus mungkin belum rezekinya juga. Setelah saya daftar itu ternyata dua soal lagi nih biar lolos gitu, ada soal lagi yang benar biar lolos gitu. Nah, tuh habis itu ibu aku ngomong lagi, ya udah fokus ke kuliah aja lagi gitu. Terus ayah aku juga ngomong kan, mau daftar lagi atau gimana. Tapi kalau dibilang, terus aku jawab nih, kalau dibilang mama kan fokus kuliah aja. Terus ya udahlah kata ayahku gitu. Tapi setelah lebaran kemarin, kami itu sempat ngobrol sama orang tuaku, aku dan kedua orang tuaku kan. Aku bilang gini, oh mak pak, ini aku udah memasuki umur terakhir, apakah boleh aku daftar lagi gitu. Nah, karena terus pada awalnya kan saya kuliah kan disuruh oleh kedua orang tua, disuruh oleh ibu saya. Nah, terus mendaftar kedinasan ini disuruh oleh ayah saya, karena saya sudah apa ya namanya, sudah setengah-setengah gitu, setengah hatinya mau kuliah, setengah hatinya lagi mau daftar. Nah, jadi saya itu bingung mau gimana seterusnya, apakah saya harus fokus ke daftar kedinasan ini di umur yang terakhir, atau saya lebih fokus untuk ke perkuliahan saya untuk kedepannya. Soalnya kan kita udah masuk, saya di sini kuliahnya udah masuk semester 4, jadi tanggung rasanya kata orang tua ibu. Terus misal kata ibu gini, kalau kau lulus sayang dong kuliahmu selama ini. Nah, tapi pihak ayah menyarankan saya daftar sekolah kedinasan. Nah, jadi saya masih bingung apa maksud dari tujuannya saya dibuat begini pada awal-awal gitu.
pada awal-awalnya sih mereka berdua kan beda jalur. Nah, terus di akhir-akhir ini mereka udah satu tujuan, udahlah fokus ke kuliah aja. Tapi sementara di diri saya itu waktu untuk mendaftarkan sekolah kedinasan ini, saya sudah menggebu-gebu kan. Terus setelah Lebaran ini saya berpikir-pikir, saya jadi merasa malas ke kampus gitu. Kebetulan tugas-tugas di kampus saya rasa itu berkelompok kan. Nah, jadi tidak terlalu berat tugasnya. Terus sampai sekarang saya masih bingung. Kadang kalau saya malas-malasan gitu, saya berpikir, oh gimana ya kalau saya daftar sekolah kedinasan aja terus saya tinggalkan kuliah saya ini. Nah, tapi kebetulan adik saya juga masuk kan, alhamdulillah dia lulus di USU jurusan kehutanan lewat jalur raport SNBP gitu kan. Terus saya berpikir lagi, aduh adik saya masih banyak ini yang mau disekolahin, itu gimana saya nanti kalau saya pergi mengundurkan diri dari kuliah dan daftar sekolah kedinasan gitu. Itu sampai sekarang saya belum tahu gimana solusinya gitu. Jadi kan ini kan kalau ada daftar-daftar ini kan saya bingung, stres. Kayak lihat kuota penerimaannya saja kadang membuat saya malas ke kampus gitu. Padahal tidak ada sangkut pautnya dengan kampus. Tapi itulah mungkin pada dasarnya karena tidak suka, karena tidak suka kan terus di push dibuat lagi dicoba lagi jadi semangatnya makin bertambah gitu. Nah, terus kebingungan saya juga di situ antara milih kuliah atau milih daftar ke sekolah kedinasan, itu aja sih. Oh, jadi kegalauan karena ada pembukaan IPDS sekolah kedinasan itu bikin Iqbal galau gitu ya, dan Iya, tidak semangat ke kampus. iya, Nah, dari semua ceritanya Iqbal yang udah saya dengar itu ya, mungkin uh, kan keinginan orang tua itu kan ada dua. Yang awalnya ada dua, yang satu pengennya Iqbal jadi abdi negara, yang satu pengennya Iqbal kuliah gitu kan. Dan pada akhirnya orang tua Iqbal itu kan memutuskan untuk ya udahlah Iqbal fokus saja sama kuliahnya gitu kan. Nah, kalau dilihat dari cerita Iqbal, itu sepertinya memang lebih baik Iqbal untuk itu sih melanjutkan kuliahnya karena juga nanggung kan udah semester 4 gitu kan. Nah, kalau misalkan Iqbal memang berminat untuk kedinasan, itu Iqbal udah mikir nggak misalkan ke depannya aku ini beneran lolos loh kalau aku daftar kedinasan gitu kan. Kalau misalkan nggak lolos kan nanti hampa lagi kan hati Iqbal gitu kan. Nah, kalau menurut aku sih lebih baik Iqbal nurutin kata-kata orang tua dulu gitu kan untuk melanjutin kuliah gitu kan. Lagian kan adik-adik Iqbal juga masih kuliah. Kalau misalkan uangnya kepakai untuk daftar kedinasan kan juga rugi kan. Kasihan juga adik-adiknya gitu kan. Nah, mungkin kalau untuk ke kampus karena pikiran-pikiran yang menyangkut pada pendaftaran kedinasan tadi, mungkin bisa Iqbal kayak oh iya, ini mungkin rezeki aku loh gitu. Kayak ngasih motivasi pada diri sendiri gitu kan. Ini kan mungkin jalannya Allah kasih aku yang ini dulu gitu kan. Mungkin jalannya aku yang di sini bukan yang di sana gitu kan. Mungkin rezekiku nanti lain lagi gitu. Mungkin setelah tamat dari kuliah ini mungkin ada rencana yang terbaik gitu yang diberikan oleh Tuhan gitu. Itu sih kalau dari saya. Nah, untuk kedepannya Iqbal harus semangat lagi dong untuk ke kuliahnya gitu. Karena kan nggak selalu masalah itu datang kan. Nah, itu sih Iqbal dari saya, semangat lagi kuliahnya. Terus apapun itu pikiran negatif yang muncul, coba yakinin diri diri Iqbal sendiri bahwa semua itu kan udah ada yang ngatur gitu, udah yang di atas yang ngatur. Si Iqbal. sebelumnya terima kasih atas arahannya ya. Tapi akhir-akhir ini orang tua saya nuntut juga buat oh cari kegiatan lain kan seperti berdagang. Tapi apa sih namanya? Tapi nggak ada dikasih modal gitu. Jadi itu membuat saya stres gitu kan. Oh kalau masalah kiriman, oh apa sih namanya untuk jajan lah misalnya. Nah, di situ tuh uangnya pas-pasan gitu, nggak kurang nggak lebih. Jadi pandai hemat-hemat kan. Terus habis itu sih yang mau nambah pikiran juga akhir-akhir ini.
oh disuruh berhemat gitu. Jadi susah mikirkan semuanya gitu. Belum lagi apa kondisi di dalam kelas, di dalam kampus itu rasanya semuanya terbebani sama aku. Kebetulan aku juga penanggung jawab semua matkul kan. Makanya saya juga rasanya pusing sekali gitu. Jadi Terus karena bentrok itu ya, semuanya iya, datang pada waktunya sama gitu. iya semua datang pada waktu yang sama. Jadi seolah-olah saya nge-freeze di satu situasi gitu. Pernah itu satu harian saya tidak ada keluar dari kamar dikarenakan saya kamar kosan dikarenakan saya sedang stres. Pokoknya semualah di pikiran itu datang secara bersamaan datangnya gitu. Itulah membuat saya Jadi akhir-akhir malas ke karena kampus. stres atau masalah ini, Iqbal ada terbengkalai nggak dengan contohnya misalkan tugas kuliah atau kegiatan di kampus gitu? Kalau kegiatan di kampus sih rasanya nggak ada terkendala ya soalnya emang aku ini ya aku rasa orangnya malas yang bersosialisasi di kampus karena kan aku kalau nengok keramaian itu apalagi berada di dalam keramaian dan tidak aku dekat dengan orang-orangnya yang aku tidak kenal, aku tuh merasa cemas panik karena nggak tahu lah ya mungkin karena sering dibully gitu jadi takut untuk mengeluarkan ekspresi gitu. Nah, kalau untuk tugas-tugas di kampus rasanya ada sih yang terbengkalai 1 sampai 3 tugas gitu, tapi tetap dikerjakan walaupun tengah deadline gitu kan. Itu aja sih. Nah, itu kan salah satu solusi juga kan, walaupun ini tugasnya ada yang terbengkalai, tapi Iqbal masih ngejalanin tugas itu kan, kayak bikin tugas biar ini nanti untuk melengkapi nilai-nilai juga yang di akhirnya gitu kan. Ya, karena kan pada awalnya kan udah disuruh nih sama kedua orang tua buat fokus aja lah lagi. Nah, untuk mengurangi apa sih namanya kekecewaan ya walaupun tidak dituntut kuliahnya cum laude gitu gak apa-apa yang penting IPK masih 3 koma alhamdulillah lah gitu. Jadi saya pun kuliah ini tidak mementingkan IPK, yang penting saya ngerti gitu. Apa namanya tadi? Iqbal juga bilang masalah sering dibully juga kan. Oh ya, Nah, kalau boleh tahu itu Iqbal dibully di ruang lingkup kampus kah atau di luar lingkup kampus? kemarin sih waktu di dalam kampus sih ya dapat perlakuan yang nggak menyenangkan juga. Jadi itu yang membuat saya malas untuk bersosialisasi di kampus gitu. Hmm. Jadi kalau Iqbal ke kampus sering ketemu sama orang-orang yang pernah ngebully dah. Kira-kira oh dia cutting sekarang kayaknya udah jarang lagi nampak ya. Mungkin dia udah wisuda atau gimana gitu. Hmm. Jadi untuk sekarang Iqbal udah cerita nih sama saya gitu kan. Nah, sedikit banyaknya dari saya ya yang tadi gitu kan. Iqbal tetap fokus kuliahnya dan yakinin diri bahwa masalah itu nggak selalu datang setiap hari gitu. Kalau kita jalanin sesuai dengan alurnya pasti akan hilang kan. Pasti kita bisa mengatasinya perlahan gitu kan. Mungkin cukup sekian dari saya. Apakah ada yang ingin Iqbal tanyakan? Untuk ditanyakan mungkin tidak ada lagi, tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Junita karena telah mendengarkan cerita saya, keluh kesah saya, dan memberikan solusi kepada saya. Mungkin saya harap dengan solusi tadi saya bisa lebih fokus lagi kuliahnya gitu, dengan berpikir mungkin kalau tidak lulus lagi itu mungkin tidak rezeki saya lagi gitu. Masih ada jalan rezeki yang lain gitu. Betul sekali Iqbal. Terima kasih banyak juga Iqbal sudah mau berbagi cerita dengan saya. Mungkin ada salah
ada atau khilafnya selama proses konseling ini, saya mohon maaf. Saya tutup dulu ya Iqbal. Mungkin kita bisa ketemu lagi di lain waktu, cerita-cerita lagi. Terima kasih banyak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Junita.